Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil analisis isu global yang ada di Indonesia. Kami dari kelompok 3, Angkatan 2, peserta Latsar CPNS tahun 2025. Dengan anggota Muhammad Faiz AM Detra, Muhammad Rifki AM Detra, Ashrafil Aska AM Detra, Salsabila Ainutarina AM Detra, Nur Aisyah AM Detra, Afda Rashidi AM Detra, M. Dani Kadafi AM Detra, Regina Adisti AM Detra, Akil Atala AM Detra, Reza Paska AM Detra, Stephen Triatmi AM Detra, Mustain Romli AM Detra. Isu global merupakan sebuah rangkaian peristiwa atau sebuah wacana yang menjadi perhatian di seluruh dunia dan dapat dirasakan dampaknya. Pada kesempatan kali ini kami mengangkat 3 isu yang ada di Indonesia, yaitu korupsi, perambahan hutan, dan separatisme. Korupsi adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Jenis-jenis korupsi yang pertama yaitu suap menyuap, gratifikasi, atau penggelapan dana, pemerasan, dan perbuatan curang. Ini adalah data-data tindakan korupsi, klasmen terupdate Liga Korupsi Indonesia. Pertamina menempati posisi pertama dengan jumlah korupsi 968,5 triliun. Dan ada data jumlah tindakan pidana korupsi sebanyak 1055 kasus yang terjadi dari tahun 2004 sampai 2024 di bidang gratifikasi atau penyuapan. Perambahan hutan. Perambahan hutan adalah tindakan menduduki, menguasai, dan mengusahakan areal di kawasan hutan secara ilegal baik untuk keperluan substansi atau komersial tanpa izin yang sah. Nah, tindakan ini sering melibatkan penebangan pohon, pembukaan lahan, atau perubahan fungsi hutan menjadi pertanian atau permukiman. Faktor penyebab terjadinya perambahan hutan yang pertama faktor ekonomi, kedua faktor sosial, yang ketiga faktor politik. Ini adalah kasus perambahan hutan di Aceh, di mana hilangnya tutupan hutan mencapai 15.071 hektar dari total luas hutan Aceh seluas 3.004 juta hektar. Selanjutnya ada aksi separatisme, adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat tertentu yang bertujuan untuk memisahkan diri dari suatu negara dan membentuk negara baru atau pemerintahan sendiri. Nah, gerakan separatisme di Indonesia sudah terjadi di Republik Maluku Selatan, Gerakan Aceh Merdeka, Gerakan Bali Merdeka, Gerakan Minahasa Merdeka, Gerakan Riau Merdeka, Organisasi Papua Merdeka. Nah, ini adalah fakta-fakta tokoh Papua, tegaskan separatis KKB bukan perjuangan tapi kejahatan HAM. Pada kesempatan kali ini, kami menganalisis aksi separatis di Papua dengan analisis SWOT, di mana kekuatannya pemerintah dapat menindak pelaku separatisme sesuai dengan ketentuan. Indonesia memiliki angkatan bersenjata yang mumpuni untuk mencegah tindakan separatisme. Sebagian besar penduduk Indonesia mendukung Papua tetap menjadi satu bagian dari Indonesia. Sementara kelemahannya, yang pertama, tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat di lapangan terbatas dikarenakan isu HAM. Yang kedua, mudahnya akses dari negara lain untuk mendukung aksi separatisme yang terjadi. Opportunity atau peluang menyelesaikan kontroversi pihak KKB, menyelesaikan konfrontasi pihak KKB terhadap kedaulatan Indonesia di daerah Papua
meningkatkan stabilitas ekonomi, meningkatkan keamanan di daerah Papua, meningkatkan rasa cinta tanah air. Ancaman atau threat, pihak luar lebih mendukung kemerdekaan Papua Barat. Adanya bantuan logistik dan militer dari pihak luar, propaganda dan informasi yang menyesatkan. Penyebab terjadinya isu separatisme yang pertama, ketimpangan pembangunan dan ekonomi. Banyak yang merasa bahwa pembangunan di Papua tidak merata dan tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat, terutama dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Yang kedua, isu HAM dan kesenjangan sosial. Beberapa kelompok mengklaim adanya pelanggaran HAM oleh pemerintah dan aparat keamanan, serta kesenjangan sosial yang luas antara masyarakat asli Papua dan pendatang. Pengaruh gerakan separatis masa lalu. Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang berdiri sejak tahun 1965 merupakan contoh gerakan separatis yang terus berlanjut. Selanjutnya, dukungan dari pihak asing. Beberapa negara atau kelompok di luar negeri seperti Australia, Vanuatu, dan Solomon Island dianggap memberikan dukungan kepada gerakan separatis di Papua. Faktor internal. Perbedaan pendapat internal terkait integrasi Papua ke Indonesia seperti yang terjadi selama progres BPUPKI juga menjadi faktor penting. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat Papua juga memiliki kepercayaan terhadap pemerintah pusat dan kebijakan yang dianggap tidak memihak kepentingan mereka. Dampak yang terjadi jika separatis ini tidak dicegah atau tidak diantisipasi. Yang pertama, menurunnya tingkat keamanan di daerah Papua. Selanjutnya, gangguan stabilitas perekonomian pada Indonesia. Yang ketiga, hambatan pembangunan nasional dan ancaman kedaulatan negara dengan memberikan peluang bagi kelompok kriminal mendeklarasi kemerdekaan Papua. Nah, pada diskusi ini kami memberikan rekomendasi upaya pencegahan separatisme. Yang pertama, pembangunan daerah. Upayakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang menjadi fokus gerakan separatis. Di zaman pemerintahan Jokowi, pembangunan gencar dilakukan di daerah Papua, contohnya seperti infrastruktur jalan. Penegakan hukum. Pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kelompok separatis. Contoh, KUHP pasal 108 dan 110. Pelaku makar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal-pasal ini yang mengatur tentang pemberontakan dan tindakan yang mengancam keamanan negara. Yang ketiga, menumbuhkan cinta tanah air. Memberi edukasi yang dapat membangun pribadi yang cinta tanah air dan memiliki rasa tanggung jawab dan kesatuan dan pembangunan Indonesia. Peran kita untuk mencegah separatisme. Nah, yang pertama, memiliki rasa tanggung jawab akan tugas yang diberi negara dan dengan sepenuh hati mengerjakannya. Tidak menyebar hoax yang berkaitan dengan separatisme, mendukung penuh langkah pemerintah untuk mencegah tindak separatisme, menolak pengaruh luar yang ingin memecah belah bangsa, ikut serta menjaga keamanan dan daerah sekitar. Terima kasih, sekian materi tentang isu global yang kami presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.